Afar adalah kelompok etnis yang tinggal di daerah Afar di Afrika, yang mencakup Djibouti, Eritrea, dan bagian utara Ethiopia. Wilayah ini memiliki suhu yang cukup panas yang ekstrim. Suku Afar tinggal di daerah gurun dan pegunungan yang sangat keras, seperti Semenanjung Afar, yang juga dikenal dengan istilah gerbang neraka, karena kondisi iklimnya yang cukup keras dan ekstrim. Orang Afar telah tinggal di kawasan gersang ini selama berabad-abad, mencari nafkah dengan menambang garam dan mengangkutnya melintasi padang pasir dengan unta. Adapun bahasa utama yang digunakan oleh suku Afar adalah bahasa Afar. Mayoritas suku Afar menganut agama Islam, yang memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Suku Afar juga menggembala hewan ternak seperti unta, domba, dan kambing. Mereka sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam pencarian sumber daya alam yang dibutuhkan. Selain itu, terdapat juga sebuah danau, yaitu Danau Afar, yang dikenal sebagai dataran garam yang tidak dapat dilewati oleh air hujan. Wilayah ini juga masuk bagian dari Danakil yang terletak di Ethiopia dan membentang sekitar 60.000 km persegi, serta berada di ketinggian 130 meter di bawah permukaan laut. Dataran ini merupakan tempat di mana para penduduk setempat menambang garam untuk dijual. Puluhan ribu keluarga Afar memperoleh pendapatan mereka dengan menambang garam, yang merupakan salah satu komoditas paling berharga di dunia. Mereka akan bekerja dari pagi hingga sebelum matahari terbenam. Jarak danau ini juga cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Perdagangan garam ini meliputi para pedagang dari seluruh Ethiopia, sehingga mereka mampu untuk menjual garam tersebut untuk mendapatkan upah. Namun, harga tumpukan garam ini dinilai cukup murah. Hal itu juga yang membuat penduduk suku ini mendapat perlakuan tidak adil. Pekerjaan ini cukup melelahkan, karena mereka harus bekerja saat kondisi cuaca yang sangat panas. Kawasan ini terkenal dengan suhu panas ekstrim, dengan suhu rata-rata mencapai hingga 50 derajat Celcius. Namun, di tengah suhu panas yang luar biasa, Danau Afar adalah tempat di mana suku Afar mengandalkan mata pencarian mereka untuk dapat bertahan hidup. Selain jumlah upah yang mereka dapatkan tidak sebanding dan cukup kecil yang dihasilkan, namun bagi mereka hal ini dianggap sebagai pekerjaan yang realistis walaupun hanya mendapatkan upah yang cukup kecil. Adapun perdagangan ini adalah bagian dari budaya mereka yang dipertahankan dan telah diwariskan sejak dulu. Karena itu, penduduk Afar selalu menolak pihak luar untuk membangun sebuah perusahaan di sekitar wilayah ini. Suku Afar sudah tinggal cukup lama di wilayah ini selama berabad-abad untuk mencari nafkah dari hasil tambang garam, dan menggunakan unta sebagai alat transportasi untuk membawa hasil panen garam ke kota. Terdapat sekitar 1.000 unta yang berbaris untuk membawa tumpukan garam yang terletak di atas punuk unta menuju kota Berakhil, yang terletak sejauh 80 km dari lokasi penambangan. Diperkirakan memakan waktu perjalanan selama 3 hari untuk mencapai kota dengan unta yang mereka punya. Masyarakat suku Afar menggunakan teknik tradisional saat menambang garam ini, yaitu menggunakan kapak, lalu memotongnya menjadi lempengan besar. Hingga menyerupai ubin yang berukuran lebih kecil dengan berat sekitar 4 kg. Lalu garam dan mineral yang telah larut dalam air ini ditinggalkan sebagai lapisan padat. Tidak heran jika garam di danau ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai mata uang pada masa itu. Faktanya,
Karena kondisi tersebut, mereka sempat menolak adanya modernisasi yang menggunakan alat dalam proses produksi garam. Oleh sebab itu, mereka khawatir akan tergantikan dengan tenaga mesin dapat menggantikan pekerjaan tradisional mereka. Pada tahun 2011, ketika seorang pengusaha mencoba mendirikan pabrik di Danau Afar, para tetua suku Afar yang tinggal di sana menentang inisiatif tersebut dan memaksa perusahaan untuk mundur dan tidak melakukan pembangunan pabrik. Mereka khawatir bahwa modernisasi dapat membuat mereka kehilangan mata pencaharian yang telah mereka geluti selama berabad-abad. Namun, pada akhirnya, modernisasi tetap datang seiring berjalan waktu. Truk-truk sekarang diizinkan untuk mengangkut garam, dan jalan beraspal telah dibangun di seluruh wilayah Afar, membuat akses ke tambang garam menjadi lebih mudah. Kendati begitu, kondisi ini membuat tidak nyaman bagi penduduk setempat, tetapi meningkatkan kehidupan para penambang dan keluarga mereka. Meskipun demikian, perubahan ini mengancam produksi garam tradisional yang telah berlangsung selama berabad-abad. Suku Afar adalah komunitas yang unik dengan warisan budaya dan kehidupan yang menggambarkan adaptasi mereka terhadap lingkungan yang keras dan beragam. Meskipun dihadapkan pada tantangan, mereka terus menjaga tradisi mereka sambil beradaptasi dengan perubahan modern. Suku Dinka merupakan kelompok etnis terbesar di Republik Sudan Selatan yang tersebar di Sudan, Ethiopia hingga Uganda. Ciri fisik paling menonjol dari orang Dinka adalah postur tubuh mereka tinggi-tinggi dan berkulit hitam khas Afrika. Suku Dinka dijuluki suku tertinggi di dunia. Rata-rata tinggi badan orang Dinka mencapai 190 hingga 200 cm. Adapun jumlah populasi mereka diperkirakan sudah mencapai beberapa juta orang. Menurut penelitian oleh Abbas Al-Haj, faktor yang mempengaruhi pada tinggi badan mereka karena perpaduan pola kehidupan di iklim tropis dan hutan di wilayah mereka. Suku Dinka mayoritas hidup dari pertanian dan pengembala. Adapun hewan ternak seperti sapi memainkan peran cukup sentral dalam kehidupan suku Dinka. Selain sebagai sumber makanan, pemilikan banyak ternak dapat meningkatkan reputasi sosial seseorang. Suku Dinka didasarkan pada sumber daya lokal yang tersedia. Mereka mengonsumsi sorghum, jagung, dan kedelai, serta produk susu dan daging dari ternak mereka. Suku Dinka sering kali tinggal di daerah yang rawan konflik, terutama selama perang saudara di sana, yang berlangsung selama beberapa dekade. Konflik dan ketidakstabilan politik telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun terpengaruh oleh konflik di Sudan Selatan, beberapa anggota suku Dinka juga terlibat dalam upaya perdamaian dan rekonstruksi pasca konflik, dan mencoba membangun kembali komunitas mereka. Beberapa kelompok Dinka masih menjalani gaya hidup nomaden, berpindah-pindah dengan ternak mereka untuk mencari padang rumput yang baik yang dapat dimanfaatkan. Namun, banyak juga yang menetap di desa-desa. Biasanya, mereka akan melakukan migrasi antara bulan Mei dan Juni pada musim hujan. Mereka akan menuju rumah-rumah yang terbuat dari lumpur dan jerami yang sebelumnya telah dibangun. Tak hanya itu, mereka sudah terbiasa dengan pola hidup di hutan dan ruang terbuka. Uniknya, rumah yang mereka bangun dirancang sesuai dengan ukuran tinggi mereka. Karena itu, jika orang Dinka akan pindah ke suatu wilayah, maka membutuhkan adaptasi untuk mengikuti pola hidup di wilayah itu.
Suku Dinka juga terkenal dengan seni anyaman dan keterampilan tangan mereka. Mereka membuat berbagai barang dari anyaman, termasuk keranjang, topi, dan mat. Adapun hal lain yang dapat kita ketahui, ada upacara pemotongan rambut khusus yang dilakukan pada masa remaja di antara suku Dinka. Ini adalah tahap penting dalam perjalanan menuju kedewasaan dan seringkali disertai dengan perayaan. Suku Dinka juga memiliki tradisi yang disebut arawak. Mereka tidak menggunakan uang atau perhiasan sebagai mahar, tapi menggantinya dengan hewan ternak seperti sapi. Biasanya, mas kawin untuk pernikahan berupa 100-500 ekor sapi. Suku ini memiliki tradisi khusus pengantin wanita baru, di mana mereka tidak diwajibkan untuk melakukan pekerjaan rumah selama 4 tahun sebagai tanda cinta dan kasih sayang. Tujuannya adalah agar istri dapat memahami dan menilai karakter suaminya. Sehingga setelah masa ini berakhir, mereka merayakannya dengan sebuah pesta besar yang disebut festival memasak yang cukup meriah. Pernikahan di kalangan suku Dinka sering kali melibatkan perjodohan dan mahar. Keluarga besar dan kelompok keluarga yang saling terkait memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Mereka juga memiliki musik dan tarian yang menjadi bagian penting dari budaya suku Dinka, serta menggunakan alat musik tradisional seperti drum dan instrumen musik lainnya dalam acara sosial mereka. Suku Dinka menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, ada juga harapan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik melalui pembangunan dan perdamaian di wilayah mereka. Sementara, tetap berhadapan dengan tantangan dan perubahan dalam dunia kontemporer. Mereka terus berusaha mempertahankan warisan budaya mereka sambil beradaptasi dengan dinamika yang terus berkembang di sekitar.